Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harzisam Syahbul, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar IPS. Di sini saya akan membuat rekaman video mengenai uh, artikel pendidikan IPS di luar negeri, di mana artikel ini saya ambil dari Inenga Sustika 2021, perbandingan posisi IPS pada kurikulum Indonesia dan Amerika, di mana Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Udiksta, volume 9, nomor 3, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, langsung saja kita masuk artikel pembahasan mengenai abstraknya. Nah, abstrak dari artikel ini yaitu bertujuan untuk mengkaji perbandingan posisi ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum Indonesia dengan social study pada kurikulum Amerika Serikat, di mana metode penelitian ini bersifat studi pustaka, yaitu pengambilan sampel dari buku, literatur lainnya seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Nah, teknik pengambilan data yang dilakukan dengan studi pustaka, di mana instrumen pedoman studi pustaka yang dikembangkan sendiri. Pendahuluan dari artikel ini yaitu memuat kajian yang utuh mengenai posisi ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum di Indonesia, akan memberikan gambaran yang utuh tentang kebijakan pemerintah yang senantiasa melakukan perubahan kurikulum IPS dari masa ke masa untuk kemajuan IPS itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, posisi IPS pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, di mana pada awalnya tuh tepatnya pada tahun 1964 sampai 1968, program IPS tuh masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti pada mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi itu masih disajikan secara terpisah. Sejumlah ahli mengatakan bahwa sebenarnya sistem yang terpisah ini telah usang dan tidak relevan. Nah, untuk di posisi IPS pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Amerika, yaitu di mana social study itu mulai pada tahun 1900-an dengan studi sejarah, pemerintah, geografi. Nah, pada awalnya itu sistem pengajaran masih bersifat konsep, generalisasi, serta masih keterampilan intelektual saja. Next. Nah, selanjutnya itu dalam struktur kurikulum Indonesia, tepatnya pada tahun 1964, dikenal dengan dua kelompok, yaitu pertama kelompok dasar serta kelompok cipta. Nah, di mana kelompok dasar ini merupakan kelompok yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dianggap paling dominan dalam mengembangkan kepribadian siswa dan siswi sesuai dengan kualitas yang diharapkan pada tujuan pendidikan. Untuk di Amerika sendiri, tepatnya pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, karena adanya pertumbuhan teknologi komputer mulai merevolusi industri penerbitan, yaitu mulai menerbitkan buku-buku teks yang disesuaikan dengan pedoman kurikulum pada setiap negara bagian. Selanjutnya, dalam kurikulum pada tahun 1968 untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan IPS itu masih tetap diwakili oleh pendidikan sejarah, geografi, ekonomi. Hanya saja ada perubahan nama dari Civis menjadi pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut juga dengan PPKN.
di mana kedudukan pendidikan IPS dalam kurikulum tahun 1998 ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau khusus. Sedangkan untuk di Amerika Serikat, Departemen Pendidikannya itu pada setiap negara bagian tuh dapat diberikan kebijakan untuk membuat pengembangan kurikulum sosial study-nya sendiri. Nah, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan kewarganegaraan disesuaikan dengan sebagian atau maupun keseluruhan dari yang dikembangkan oleh National Council for the Social Study. Nah, juga di Amerika Serikat tuh anak-anaknya di kelas tuh terdiri dari pria dan wanita, termasuk dalam minoritas ras dan etnis. Tuh dalam Amerika Serikat tuh mereka belajar dari simbol negara, hari libur nasional, dan mata pelajaran mengikuti urutan lingkungan yang semakin luas dari belajar tentang diri sendiri, keluarga, masyarakat. Nah, dalam Amerika Serikat ini ada alokasi waktu yang direkomendasikan sekitar 20-30 menit per hari di kelas-kelas dasar. Dan 30-40 untuk kelas 2 atau 3. Selanjutnya juga di Indonesia tuh ada seperti perubahan sistem yang dianut kurikulum 1984, di mana diganti dengan satuan lama yaitu Caturulan, di mana berlaku untuk pendidikan dasar, MISD, MTS SMP, serta pendidikan MA SMA. Di mana komponen-komponen kurikulum untuk ketiga disiplin ini masih disejajarkan sehingga secara fisik masih terlihat dekat. Dalam GPP disebutkan bahwa kondisi ideal untuk mengajar IPS di seperti MTS SMA serta MA SMA itu bahwa setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang berbeda. Nah, hanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan ketiga disiplin tersebut diajarkan oleh guru yang sama. Anjuran ini tidak saja memperkuat kemandirian dari hubungan antara ketiga disiplin, tetapi juga menunjukkan bentuk pendidikan ilmu sosial yang diinginkan. Sedangkan untuk di Amerika sendiri tuh social study untuk tingkat menengah atas biasanya mencakup gabungan dari tema-tema pilihan. Kemudian dilakukan pelacakan terhadap mereka yang ingin mengikuti perkuliahan lebih lanjut atau tidak. Selama pada tahun 1980-an dan 1990-an, pemerintah tuh gencar mempromosikan berbagai perubahan pada kurikulum social study yang bertujuan untuk mengembangkan social study ini seperti dengan adanya ujian sosial yang pertama kalinya dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel ini bahwa posisi IPS pada awal kemerdekaan Indonesia tuh termasuk dalam kelompok dasar, yaitu kelompok mata pelajaran wajib yang dibangun untuk mengembangkan keterampilan sosial dan semangat kebangsaan. Lalu pada tahun 1975 terjadi perubahan dengan adanya kejuruan tertentu, sehingga program IPS ini sendiri tidak dipandang sebelah mata oleh siswa itu sendiri. Sekian dan terima kasih.